Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas seputar tema-tema menarik, tema-tema aktual tentang muslimah dan Islam tentunya. Dan program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan televisi kesayangan Anda, LDS TV. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani aktivitas Anda dengan membahas tema takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri pemirsa, karena di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Fitri Raihan, dan beliau ini sekaligus pengisi majelis taklim. Langsung saja pemirsa, kita sapa Ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat, semangat Mbak Rini. Alhamdulillah, semoga Mbak Rini juga ya sehat, alhamdulillah Ustazah. Masya Allah Ustazah, ini tema kita menarik sekali Ustazah. Takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Ini istilah takut ini kan istilah yang mungkin sering kita dengar, tapi biasanya takutnya bukan takut kepada Allah yang sering kita dengar ya Ustazah ya. Takut kepada yang lain gitu ya, takut kepada hantu dan orang tua guru dan sebagainya. Ini yang ingin saya tanyakan pertama nih Ustazah. Mengapa sih Ustazah kita ini membahas takut kepada Allah nih? Detil lagi Ustazah, dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Mengapa harus kita bahas? Apakah begitu pentingnya Ustazah kita harus takut kepada Allah? Begitu ya. Silakan Ustazah. Iya. Terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, Mbak Rini ya. Alhamdulillah dan para pemirsa LDS TV yang dirahmati oleh Allah ya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menghirup udara Ramadan, ya kan? Untuk mengambil apa-apa yang telah disiapkan oleh Allah, ya kan? Keberkahan, pahala yang berlipat-lipat, ibaratnya bonus yang luar biasa gitu kan? Keberkahan yang kita dapatkan dari subuh, pagi, siang, sore maupun malamnya. Jadi jangan sampai terlewatkan kita untuk mengambil, gitu kan ya, mengambil apa-apa yang telah disediakan oleh Allah, gitu kan ya. Nah, tadi kembali kepada tema tadi ya Mbak Rini ya, penasaran kayaknya nih Mbak Rini ya. Allah, iya, takut kepada Allah ya. Bicara takut atau al-khauf ya adalah fitrah yang ada pada diri manusia. Fitrah dari Allah. Jadi setiap kita manusia itu memiliki fitrah yang namanya takut. Ya, saya Mbak Rini jadi gitu kan. Semua manusia ya? Iya, semuanya Mbak. Bukan cuma manusia, nanti juga makhluk lainnya juga. Gitu kan. Kayak hewan juga nanti punya. Secara alami punya secara alaminya punya. Karena itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah yang selalu menempel pada diri manusia, gitu kan. Pada makhluknya Allah, gitu kan. Nah, kembali lagi tadi ke takut ya. Takut atau al-khauf tadi itu adalah fitrah yang ada pada diri manusia ya, baik saya, Mbak Rini, pemirsa LDS TV gitu kan ya. Semua memiliki rasa takut, ya kan? Takut. Nah, tetapi di sini ada tetapinya. Apa itu tetapinya Ustazah? Ya kan? Walaupun rasa takut itu muncul dari fitrah, gitu kan ya, tapi harus didasarkan dengan keimanan, harus didasarkan oleh akidah. Mengapa gitu kan? Karena takutnya nanti kalau si fitrah itu dibiarkan sendirian aja gitu kan, fitrah rasa takut itu nanti kalau dibiarkan tanpa iman, tanpa akidah, maka nanti akan salah mengekspresikan rasa cinta. Jadi antara rasa takut dengan rasa cinta ada keterkaitannya begitu ya Ustazah? Iya, jadinya bagaimana cara mereka salah kok bisa gitu kan? Salah mengekspresikan rasa cinta. Apa gitu. kaitannya ini Ustazah? Ya harusnya
Apa itu kan namanya kita cinta, ya kan? Yang tadi itu salah gitu kan ya, salah mengekspresikan rasa cinta. Yang harusnya cinta itu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru diberikan kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, gitu, Ustazah. Kemudian bicara hukumnya Mbak Rini ya, hukumnya itu adalah wajib Mbak Rini. Wajib takutnya sama Allah ya Ustazah. Iya, nanti kita buka gitu. hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya, Nah, Ustazah. takut kepada Allah gitu kan. Nah, terus kemudian perbedaannya apa gitu kan? Takut kepada Allah dengan takut kepada makhluknya Allah. Makhluk yang disebutkan tadi Ustazah. Iya, jadi nanti kita bisa gitu kan. Kalau bicara takut kepada makhluknya Allah, berarti makhluknya Allah itu kan bisa manusia, hewan, bisa manusia, bisa benda-benda juga ya Ustazah. Makanya ini kita contohkan. Kalau seandainya cintanya itu kepada makhluk, ya kan, kalau seandainya cintanya kepada makhluk itu ya kembali lagi kepada suami, kepada orang tua gitu kan, kepada Pak RT tadi itu ya, kemudian kepada penguasa gitu kan, kita takut gitu kan, atau kepada binatang buas gitu kan, kita juga kan takut pada harimau, pada buaya gitu, kepada singa kita takut gitu kan. Ya bukan cuma itu juga fitrah, namanya fitrah itu ya bebas-bebas aja juga, kadang-kadang takut sama binatang yang imut-imut, yang cantik menurut kita, tapi menurut orang ditakutin. Gitu kan, kupu-kupu cantik ditakutin gitu. Malah ada loh Mbak Rini ya, ada saya tuh temen ya takut sama kerupuk. Bayangkan, jadi kalau kerupuk itu bunyi ya, kerupuk itu dia takut gitu kan, lucu gitu kan, kok bisa gitu kan. Tetapi itulah namanya fitrah, Itu alami gitu ya Ustazah. itu adalah alami, bukan dibuat-buat. karena memang itu adalah takut dan itu nggak salah gitu kan. Iya. Nah kemudian kalau kita takut dengan yang tadi itu Mbak, kepada dengan makhluknya makhluk Allah, itu biasanya apa kita Mbak? Gimana, Pasti Ustazah? kita menghindar, kita akan iya. menjauh, bahkan kita itu akan berlari. Untuk apa? Untuk menghindari sesuatu yang kita Apa takutin. yang kita takutin? Iya kan? Iya, Pasti kita Ustazah. akan menjauh, menghindar, berlari. Gimana caranya? Kita jauh dari sesuatu yang kita takutin. Iya kan Iya. Mbak? Nah, Iya, Ustazah. ini berbeda. Kalau takutnya Kalau takutnya kepada Dengan Allah Allah. Subhanahu Wa Oh, Taala, iya. itu sebaliknya. Ya, jadi kalau takut kepada Allah, kita justru harus mendekat, harus merapat, harus berkholwat. harus mendekatkan diri kepada Allah. Iya, gitu ya, ya, jadi Ustazah. harus mendekat, harus merapat, harus berkholwat. Tahu kan Mbak berkholwat? Berdua-duaan. Ya aneh ini. Yang tadi itu kita takut sama makhluk harus menghindar, ini justru harus Iya. mendekat, ya, merapat dan dan berkholwat. berkholwat kepada Allah SWT. Iya. Karena apa? Karena memang takut itu memang harus wajib hanya kepada Allah. Jadi artinya takut itu alami dan harusnya diarahkan hanya takut kepada Kepada Allah. Allah. Tidak boleh takut kepada makhluknya Allah. makhluknya Allah. Gitu ya Apa Ustazah. hadisnya gitu kan? Apa Iya. hujahnya Apa ini Ustazah nih, gitu kan Ustazah? ya? Nanti banyak sekali di dalam Al-Quran ya, diantaranya nanti monggo silakan Mbak Rini atau para pemirsa LDS TV yang ada di rumah ya. Ini kan bulan turunnya Al-Quran. Jadi kita harus lebih Harus akrab banyak lagi. belajar ya, Ustazah. Nanti monggo silakan ya, dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Ya, di situ dikatakan, hendaklah kalian itu hanya takut kepadaku, gitu loh. Intinya hanya kepada Allah. Pokoknya takutlah hanya kepadaku gitu kan, kalau dalam Al-Baqarah ayat 40 itu gitu kan. Dan janganlah takut kepada manusia. Nah, itu nanti monggo dibuka lagi Mbak Rini dan para pemirsa gitu kan, di Al-Maidah 44. Ya, janganlah takut kepada manusia, tapi takutlah hanya kepadaku. Iya kan? Nah itu, Iya, Ustaz. hanya takut kepadaku. Jadi memang makanya tadi wajib takut kepada Allah. Kepada Allah saja takutnya. Nah, bicara tadi tentang fitrah Mbak ya, bahwa takut itu adalah muncul dari akidah, ya, muncul dari keimanan, ya kan? Nah, maka orang-orang yang beriman Harusnya punya rasa takut begitu ya Ustazah. maksudnya gini, hanya orang-orang yang beriman lah yang paling takut kepada Allah. Justru karena tadi rasa takut itu harus dilandasi keimanan, justru hanya orang beriman yang takut kepada Allah. Dan Mbak Begitu, Rini tahu nggak siapa orang yang paling takut kepada Allah? Siapa ini Ustazah? Oh ya Allah, Masya Allah ya, nih kita semua harus tahu ya, Mbak Rini dan para pemirsa LDS TV rahimakumullah ya, yang paling takut itu adalah uswah kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu mengakui
mengakui bahwa beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Iya. Gitu kan? Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Aku adalah orang di antara kalian yang paling takut dengan Allah." Iya, kalau Rasul saja yang maksum takut kepada Allah, harusnya kita sebagai orang biasa juga mengikuti meladani Rasulullah begitu ya. Maksudnya itu, Ustazah. Masya Harus Allah takut ya Mbak juga Ria, Ustazah. Rasulullah kekasih Iya. Allah gitu kan ya, ibaratnya masih takut kepada Allah. Karena memang apa? Karena Rasulullah lah yang paling memahami Allah, paling mengenal Allah. Maka ada dalam sebuah hadis ya, saya jadi lupa ya periwayatnya ya Mbak ya, ini karena tiba-tiba aja. Jadi dikatakan seperti ini, andai kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa, atau sedikit tertawa dan banyak menangis, gitu kan ya. Andai kalian itu tahu yang aku tahu, kata Rasulullah, pasti kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Iya, baik Ustazah. Menarik sekali perbincangan kita Ustazah mengenai takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan ini. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa LDS TV, kita break sejenak, tetap bersama Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam, dan kali ini kita masih membahas tema takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan, dan dengan Ustazah kita masih bersama Ustazah Fitri Raihan. Kita lanjut ya Ustazah perbincangan kita. Baik Ustazah, tadi kan kita sedang membahas tentang orang yang paling takut kepada Allah itu Rasulullah ya Ustazah. Rasulullah SAW. Silakan Ustazah dilanjutkan. Insyaallah ya. Jadi kembali lagi ke tadi ya Mbak ya, bahwa fitrah itu harus lahir dari keimanan, gitu kan, harus lahir dari akidah. Maka orang yang paling kuat akidahnya, orang yang paling kuat imannya, tentu paling takut kepada Allah. Orang itu paling takut kepada Allah. Maka di sini orang yang paling takut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau memang yang menyatakan gitu kan ya, aku adalah orang di antara kalian yang paling takut kepada Allah, di dalam hadis riwayat Muslim gitu kan. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan memang kelas akidahnya, keimanannya memang luar biasa gitu kan. Nah, kemudian ya memang karena apa? Karena beliau yang lebih mengenal oleh Allah gitu kan. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka pasti kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya kan? Kalau sekarang luar biasa ya Mbak ya. Banyak-banyak istighfar kita ya Mbak ya. Banyak istighfar dan mungkin banyak bersenda gurau gitu kan. Karena apa? Karena kita itu nggak tahu apa yang seperti yang diketahui oleh uswah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada orang-orang yang takut juga. Nanti monggo juga dibuka Mbak di dalam Al-Qur'annya, dalam Quran surat Fatir. Wah ya, Quran surat Fatir 28 ayat 28. Monggo silakan nanti buka lagi belum. Semakin akrab, semakin apalagi ini di bulan momentumnya memang momentumnya luar biasa gitu kan ya. Nah, jadi nanti dibuka. Jadi di situ dikatakan para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Itu para ulama itu kan berarti alim ya.
orang yang berilmu. Orang yang berilmu ya Ustazah ya. Orang yang berilmu. Iya. Berarti orang yang berilmu itu yang pandai mengenali Robnya, pandai mengenali Allah, gitu kan? Nah, maka di sini Allah memuji orang-orang yang berilmu, gitu kan? Orang-orang yang berilmu dipuji. Jadi timbul lagi pertanyaan. Jadi kayak mana cara mengenali Allah? Bagaimana cara kita mengenali Allah, gitu kan, Mbak ya? Agar tumbuh rasa takut kita kepada rasa takut kita kepada Allah. ya, Agar Ustazah. ya Allah, walaupun tidak selevel Rasulullah ya, selevel ulama tadi itulah takutnya. Iya. Atau setidaknya kita berusaha meneladani. Meneladani gitu, memang harus, karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23 ya, kalau nggak salah itu 21 ya. Nah, itu apa tuh Al-Ahzab ayat 21. Nanti monggo juga dibuka ya. Hari ini udah banyak tuh ya yang harus PR-nya ini, Ustazah, yang harus dibuka. buka gitu kan. Maka bagaimana cara menumbuhkan agar kita itu takut kepada Allah gitu kan, agar tambah mencintai oleh Allah ya, sama dengan tadi itu. Ketika kita mencintai makhluk Allah, maka kita akan menjauh, menghindari, berlari. Tetapi ketika kita mau mengenali Allah agar kita itu takut kepada Allah, maka kita harus merapat, harus mendekat, harus berkholwat. Nah, kalau berkholwat itu kan cinta ya, Mbak ya, berdua-duaan. Oh iya, jadi itu ekspresi cinta tadi itu ya, Ustazah. Jadi kalau dia tidak cinta, bagaimana dia mau berkholwat dan mendekat kepada Allah? Ya kan, kalau kita cinta kan pengen ya, Mbak ya. Artinya, tadi artinya semakin besar rasa takut kepada Allah, maka akan semakin besar ekspresi cinta kita kepada itu. Ibaratnya Allah, maunya pengennya berduaan, pengennya deketan terus gitu ya, Mbak ya. Nah, itu ekspresi cinta yang tidak salah ketika didasarkan oleh keimanan. Jadi kuncinya apa ya, tadi itu mendekat. Ingat, Mbak, percayalah, ketika kita mendekat sama Allah, Allah itu lebih lagi dekatnya sama kita. Ya, nanti jadi tidak akan bertepuk sebelah tangan ya, Ustazah. Nanti monggo silakan Mbak Rini atau para pemirsa juga boleh melihat Riyadhus Shalihin ya. Di situ dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Seandainya kita itu pengen mendekati Allah selangkah, Allah akan mendekati kita sehasta. Masya Allah. Ketika kita itu pengen mendekati Allah sehasta, Allah mendekatinya dengan sedepah. Nah, ini ketika nanti saya lanjutkan dulu hadisnya nanti ya, Mam. Ya. Jadi ketika kita itu mendekati Allah dengan melangkah dengan sejengkal gitu lah ya. Hadisnya kan sejengkal, maka Allah akan mendekati kita dengan sehasta. Jika kita mendekati Allah dengan sehasta, dengan jarak sehasta, maka Allah akan mendekati kita dengan sedepah. Ketika kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah mendekati kita dengan cara berlari. Masya Allah. Ini tadi langsung mau bertanya apa saja itu? Langsung Ustazah. Apa tuh, Mbak Rini? Sehasta sedepah ini apa tadi, Ustazah? Oh, belum tahu ya, Mbak Rini ya. Iya, mungkin saya dan pemirsa LDS TV di rumah juga perlu pengetahuan apa itu maksudnya hadis itu sebenarnya Ustazah. bahasa Melayu sih ya sebenarnya ya, karena memang anehnya betul. Jadi kalau sejengkal udah tahu lah, sejengkal tahu ya Ustazah, sejengkal ya, Ustazah. Kalau sehasta segini, Mbak, dari siku sampai ke ujung sini. Iya. Ya, makanya sehasta. Lebih panjang dari jengkal ya, Ustazah. Nah, kalau sedepah itu segini, Mbak. Maaf, segini. Oh. Jadi dari ujung sini ke ujung sini, gitu kan. Kalau berjalan tahu lah ya, berjalan Allah berlari. Itu lebih cepat berlari ketimbang berjalan. Itu kan luar biasa cara pendekatan Allah, ya. Ibaratnya cara pendekatan kita seperti itu, Allah lebih lagi cara mendekati kita. Itu menunjukkan apa? Allah itu maha sayangnya kepada kita sebagai umatnya, gitu kan. Luar biasa. Makanya untuk mendekati ya seperti itu, dekati ya kan, dengan cara apa? Dengan cara berkholwat di sepertiga malam. Itu adalah salah satu doa yang mustajab, gitu kan ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu gini, kalau menurut Imam Syafi'i itu ya, kalau kita berkholwat sama Allah, berdua-duaan sama Allah, curhat sama Allah, gitu kan, memohon sama Allah pertolongan, itu seperti memanah tepat pada sasaran. Maksudnya itu tepat, apalagi ini di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai dilewatkan, jangan disia-siakan dari malam, subuh, siang, sore sampai balik lagi. Artinya kalau seseorang punya keimanan, maka dia harus takut kepada Allah. Dan jika kita takut kepada Allah, kita juga harus mendekat. Ya Ustazah kepada Allah. Kita jadi harus mendekat. Kemudian ada juga tuh pertanyaan, jadi bagaimana gitu kan cara mendekati dan mengenali Allah?
kan tak kenal maka tak sayang kan, Mbak? Iya benar Ustazah. Iya, ya. Bagaimana, Kalau Mbak? saya ta'aruf itu, Mbak, ya suruh kenal. Ya, di dalam ta'aruf itu bukan seperti beli kucing dalam karung kan ya. Iya, Ustaz. Harus yang mengenal bebet bobot bibitnya gitu kan. Harus mengenal begini, harus mengenal ini ya. Mengenal jamalihannya, cantiknya gitu Iya. kan. Mengenal hasanibahnya, keturunannya kayak mana. Iya, Masya mengenal apa itu? Dinihah gitu kan, agamanya Baik, atau Ustazah. limaliha. Iya, Masya Allah ini membuat penasaran Ustazah ini bagaimana. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda Masya sejenak. Nanti kita Allah. lanjutkan lagi perbincangan kita ya Ustazah ya. Iya. Baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam, dan kali ini kita masih membahas tema takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan bersama Ustazah kita, Ustazah Fitri Rehan. Kita lanjut lagi ya Ustazah. Iya Ustazah, tadi kita membahas tentang bagaimana sih Ustazah caranya mengenali Allah agar kemudian tumbuh rasa takut kita kepada Allah yang memang tadi disebut Ustazah itu kewajiban ya bagi orang yang beriman. Silakan Ustazah. Iya. Cara mengenali Allah gitu ya, tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Thalabul ilmi. Ya, mengkaji, belajar agar apa? Biar kita kenal Allah itu siapa. Iya. Ketika kita sudah belajar, baru kita memahami, oh Allah ini adalah pencipta alam dan seisinya termasuk kita gitu kan. Oh rupanya Allah itu bukan cuma sekedar al-khaliq tapi al-mudabbir juga. Dia juga pengatur, nggak sembarangan aja gitu kan. Kemudian aturan-aturannya Allah juga ada yang diperintahkan untuk dijalankan. Kemudian ketika kita menjalankan perintah Allah itu, maka kompensasinya adalah pahala dan ridho Allah, ya kan? Tetapi ketika yang dilarang dilakukan oleh kita, maka konsekuensinya adalah dosa, azab, ya, dan siksa yang dahsyat, gitu kan? Bagaimana kita tidak mengatakan itu siksa yang dahsyat, Mbak Rini? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, gitu kan ya, siksa neraka yang paling ringan itu ibarat bara api ditaruh di bawah telapak kaki kita, kemudian mendidihlah otak kita. Gitu kan? Ini paling ringan. Paling ringan, gitu kan? Bukan dosa paling berat. Itu memang luar biasa. Ini sampai digambarkan juga oleh Rasulullah, gitu kan? Sebagaimana yang dikeluarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ya, istri beliau ya. Nah, istri Rasulullah. Beliau mengatakan seperti ini, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti kita semua itu di yaumil akhir dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak pakai sendal atau pakai sepatu. Kan matahari itu kan ini ya. Jadi kalau kita nggak pakai itu, gimana bayangkan? Panasnya kan luar biasa. Ya kan? Kemudian dalam keadaan telanjang, kemudian dalam keadaan belum dihitan. Nah, si Aisyah penasaran ini. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti? Apakah laki-laki dan perempuan itu tidak saling melihat? Karena kan dalam keadaan telanjang. Bagaimana? Wahai Rasulullah, bahasa kita mah ya malu dong, gitu kan ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, keadaan pada saat itu luar biasa dahsyatnya. Jadi tidak ada lagi yang punya pikiran mau melihat. Ya, saling melihat itu sudah tidak ada. Karena pada waktu itu kepuncakannya itu luar biasa. Nanti karena memang ini Mbak ya waktu ya. Jadi nanti monggo dibuka lagi dalam Quran surat Al-Abasa. Itu dijelaskan semua bagaimana kegentingan di bulan kegentingan di hari kiamat.
gitu kan. Nah, kemudian itu apakah kita nggak takut kan, Mbak? Dosa yang neraka yang paling ringan aja segitu gitu kan. Kemudian kegoncangan di dalam yaumil akhir itu seperti itu gitu kan. Jadi saya itu jadi ingat, Mbak, ya, ada sahabat itu, Mbak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masjid gitu ya, bersama para sahabat, kemudian di antaranya ada anak pemuda ya, kemudian Rasulullah membacakan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apa sih itu kalau nggak salah, apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar gitu ya. Intinya beginilah. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Si pemuda yang tadi itu di dalam jamaah tadi itu terjungkal, pingsan. Takut ya. Langsung didekati sama Rasulullah. Langsung dipegang hatinya, apa jantungnya ya? Hatinya pas dipegang itu masih ada detaknya. Oh, berarti dia belum meninggal. Akhirnya ditalkin lah sama Rasulullah. Wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan. Kemudian si anak muda itu mengucapkan itu, kemudian wafat. Nah, setelah wafat Rasulullah mengabarkan bahwa si pemuda itu tempatnya di surga. Masya Allah. Jadi jamaah-jamaah lain iri lah, Mbak, bahasa saya, Mbak, ya, iri. Kemudian menanyakan kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan pemuda itu menjadi ahli surga itu? Iya, kan ya. Kemudian ditanyakanlah oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apakah di antara kami ada yang seperti dia? Maksudnya begini loh, iri saya, ibaratnya bahasa kita ya, iri lah saya, kok dia tempatnya di surga? Apakah di antara kami itu ada yang seperti dia? Gitu kan ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, wahai para sahabatku, apakah kalian itu tidak pernah mendengar gitu kan? Tidak pernah mendengar firman Allah bahwa bahwa dia itu ya di sini itu yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Allah, takut kena ancaman Allah, takut menghadap Allah dengan membawa ancaman Allah gitu loh. Berarti apa dia masuk surga digambarkan oleh Allah tadi itu karena apa? Begitu takutnya, rasa takutnya dengan azab Allah, maka sampai seperti itu gitu kan. Nah, ini yang sedang terang-terangan lah ya, Mbak, ya ada juga tuh, kalau nanti monggo kalau kalau boleh buka nanti dalam Quran surat Al-Mudaththir juga ayat 8 itu dikatakan juga ya, ada orang sahabat juga meninggal gara-gara mendengarkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 8. Saya itu dulu penasaran apa gitu kan ya, pas saya buka, saya baca terjemahannya, ketika sangkakala ditiup. Wah, ngebayang hari kiamat. Iya, kalau orang nggak cerdas, kalau orang nggak pinter, apakah dia paham mengapa di balik sangkakala ditiup itu sebenarnya apa? Tetapi sahabat ini tahu, maka begitu takutnya luar biasa. Saya tambahkan lagi karena ini masih yang terbuka ya, Mbak. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu gimana, Umi? Gitu kan? Kan tadi takut secara sembunyi-sembunyi itu apa? Kita ambil contohnya saja lah ya. Ustazah. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban itu kan dikatakan bahwa jika kalian itu lupa lah ya, pokoknya intinya itu kalau kalian tuh tidak bisa berbuat baik itu ya diem, atau pokoknya ya jangan melakukan sesuatu itu gitu kan. Jadi kalau walaupun kalian dalam keadaan sendiri gitu loh, janganlah kalian itu berbuat maksiat walaupun kalian sendiri, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban gitu kan. Nah kemudian kemudian yang tersembunyi itu sedikit ya, Mbak, ya. Saya kasih hadisnya tentang orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi, ya kan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah pemuda yang diajak sama perempuan yang cantik, memiliki kedudukan untuk berzina, tetapi dia mengatakan apa? Saya takut kepada Allah. Artinya orang yang takut kepada Allah gitu itu akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, terhindar dari azab neraka. Ya, jadi takut itu dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi. Apalagi ini di bulan Ramadan kan bisa kita sembunyi-sembunyi minum, Mbak, ya. Tapi kita enggak, karena kita takut sama Allah, takut sama ancamannya Allah, takut sama azabnya Allah.
Jadinya Allah. luar biasa. Tidakkah kita takut dengan semuanya ini, Mbak? Ancaman demi ancaman, gitu kan? Masya Yang Allah. digambarkan Iya. oleh Al-Quran, gitu kan? Sehingganya ayo kaji, ayo mengkaji, ayo bertolabul ilmi, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu. Untuk apa? Baik. Untuk mengenali Allah. Masya Allah, ya Ustazah, menarik sekali ya Ustazah. Baik pemirsa LDS TV, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Ustazah Fitri Raihan. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio dan kepada seluruh pemirsa LDS TV yang mengikuti acara ini hingga akhir acara. Dan program ini dapat kembali Anda saksikan di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini dan kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon undur diri. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.